Halo, salam jumpa kembali lagi bersama saya Helmi Aziz di Spektrum Cinema TV. Kali ini saya akan mengulas tentang produk saya yang terbaru, yaitu switcher 4 channel yang kita bisa tampilkan multi view-nya, recording dan streaming dengan bantuan aplikasi seperti Vmix, OBS, Stream Deck, dan mungkin aplikasi-aplikasi streaming yang lain ya. Nah, untuk bentuk atau tampilan dari switchernya yaitu seperti yang ada di gambar. Jadi ada 4 buah tombol, yang 2 tombol warna hijau dan hitam itu untuk merubah resolusi dan mematikan audio. Jadi dari kiri ke kanan itu channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4 ya. Seperti kawan-kawan ketahui juga bahwa switcher ini didesain untuk atau mempunyai spesifikasi untuk mengcapture output HDMI dari mulai 720 sampai dengan 1080 dengan frame rate 50p. Jadi nanti akan ada 2 versi ya, yang 50p dan 60p. Kemudian kebetulan yang 50p ini stoknya terbatas, tapi untuk yang banyak adalah yang 60p ya. Nah, ini adalah tampilan depannya, sedangkan tombol yang paling kanan berwarna hijau itu adalah untuk tombol power ya. Kemudian untuk tampilan panel belakangnya adalah seperti ini ya. Jadi mulai dari kiri ke kanan itu input 1, input 2, input 3, input 4, dan ini adalah HDMI out yang nantinya ini bisa kita koneksikan dengan monitor TV atau dengan video capture backup ya. Dan ini adalah soket untuk power, sedangkan ini adalah USB 3.0 yang nantinya akan kita koneksikan bisa ke laptop, bisa ke PC, atau ya bisa ke laptop atau ke PC. Jadi dengan adanya switcher ini kita tidak memerlukan spek laptop atau PC dengan kemampuan yang tinggi. Jadi kita menggunakan Core i5 aja, mungkin yang Gen 3 aja sudah cukup ya untuk resolusi yang di 720. Sedangkan kalau untuk kawan-kawan menginginkan resolusi yang lebih tinggi bisa menggunakan spek komputer yang mungkin kan Core i5 Gen 4 gitu ya. Jadi dan juga mungkin tidak perlu VGA card. Jadi kita menggunakan onboard aja sudah cukup ya. Jadi seperti yang saya gunakan untuk mengcapture atau untuk merekam screen laptop saya ini saya menggunakan Core i5 Gen 3 ya, laptop dengan Core i5 Gen 3 merek Fujitsu dengan memori sebesar 10 GB ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di USB out ini nanti ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi atau bisa kita koneksikan untuk menampilkan multi view-nya dengan menggunakan Vmix, OBS, dan Stream Deck. Nah, pada bahasan kali ini saya akan menggunakan software Vmix ya untuk men-setting bagaimana cara men-settingnya untuk tampilan multi view dan program out ya. Jadi kebetulan saya untuk sumber saya menggunakan satu buah kamera GoPro dan yang dua adalah STB ya, yang sudah saya set di resolusi 1080. Oke, sekarang kita menuju ke aplikasinya ya. Kita tutup. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Vmix ya. Saya menggunakan Vmix 24.
ya. Seperti kawan-kawan lihat di sini belum kita berikan input ya, belum kita berikan input sama sekali. Dan ini kita akan coba berikan kita akan melakukan setting untuk menampilkan multiview-nya ya. Nah, yaitu dengan cara kita add input ya. Kemudian kita masuk ke kamera. Nah, di sini akan ada muncul 4 buah USB, yaitu USB 1, 2, 3, dan yang USB 3 ini adalah nanti untuk menampilkan program out ya. USB 1 ini untuk kamera 1, USB 2 untuk kamera 2, USB 3 untuk kamera 3. Sedangkan kamera 4 itu saya bypass ya. Jadi tanpa multiview, jadi untuk kamera yang standby. Jadi kita coba untuk kamera 1 misalkan kita set untuk kamera GoPro ya. Jadi ini udah saya set sebelumnya. Kemudian kita menggunakan resolusi 720, sedangkan frame rate-nya kita nggak perlu tinggi-tinggi, jadi kita menggunakan frame rate yang paling rendah 23,976. Oke ya, ini ternyata ini adalah kamera GoPro ya, STB ya. STB kita rubah sampai muncul kamera GoPro. Ya, ini adalah input dari kamera GoPro. Kita kondisikan sebagai kamera 1, kemudian kita add input menggunakan STB 1 ya. Settingannya sama. Kemudian kita tambahkan satu kamera lagi karena kita menggunakan 3 input ya. Ini adalah STB2 ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tampilan 3 multiview, bukan multiview ya. Jadi istilahnya 3 input yang nanti akan kita setting menjadi multiview. Ya, ini mungkin kita bisa berikan, kita ganti nama ya, misalkan ini adalah GoPro. Oke. Kemudian ini kita ganti STB 1. Mikrofonnya belum saya dekatkan. Yes, mudah-mudahan lebih jelas. STB 1. Oke. STB 1. Kemudian yang berikutnya kita beri nama STB 2. Oke. Nah, ini kemudian kita men-setting output ya, output dari switcher ini agar supaya bisa kita capture dan kita nantinya melakukan recording dan streaming dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah, di sini untuk capture-nya kita menggunakan USB 3, makanya di sini kita set resolusinya di 1280x720 menggunakan PAL 50p. Ya, oke, ini kebetulan setting dari switchernya berada pada kamera 1. Oke ya, sekarang kita rubah, misalkan input di switcher kita rubah. Oke, ini kamera 2. Ini balik lagi ke kamera 1. Ini kayaknya loss input nih yang di STB 2 ya. Kamera 1, kamera GoPro, kamera STB 2,
STB2, STB2. Oke ya. Nah, agar supaya ini bisa kita record, maka ini kita tampilkan ke preview dan kita masukkan ke program out ya. Jadi nanti di sini program outnya akan bisa kita setting, akan kita bisa ubah ya. Ini 1 2 1 2 1 2 capture 1 capture 3 capture 1 capture 3 ya. Nah, di sini kita sudah bisa merekam, yaitu merekod hasil dari switcher itu. Ini misalkan kita ganti ya, namaannya kita ganti jadi record ya. Artinya bahwa record ini adalah output dari switcher ya. Jadi kalau misalkan kita tekan di tombol 1 dia akan berpindah ke kamera 1, kita akan tekan tombol di kamera 3 akan berpindah ke kamera 3. Ini 1 3 1. Dengan seperti ini kita sudah bisa bekerja menggunakan multi view ya. Jadi kita sudah bisa melihat input 1 yaitu kamera GoPro ini, sedangkan STB2 dan ini adalah STB1 dan STB2. Sedangkan recordnya agar supaya bisa direkam, bisa direkod menggunakan Vmix, dia harus kita tampilkan ke dalam program out ya. Seperti yang tampil, kita lihat ya tampilan di layar. Sekarang kita pindah ke STB1 recordnya. Nah, dia berpindah ke STB1, sedangkan kemudian ini kita pindah ke STB3 ya. Kembali lagi ke GoPro, STB1 STB2 STB1 STB2 STB1 STB2 STB GoPro STB1 STB2 ya. Oke, jadi kita di sini sudah bisa mendapatkan 3 tampilan multiview ya dengan menggunakan aplikasi Vmix dikombinasikan dengan switcher 4 input. Kalau kita ingin lebih mutakhir lagi dalam tampilannya ya, ini harus selalu di posisi record. Kita bisa menambahkan 1 template lagi ya, dan ini bisa kita set menggunakan multi view yang ada di fasilitas di Vmix ya. Nah, ini kita bisa isi dengan GoPro, kita bisa isi dengan STB, dan ini kita bisa isi dengan STB2. Mungkin tambahan 1 lagi supaya lengkap, kita isi record ya. Oke. Dan ini bisa kita tampilkan secara full screen ya. Nah, sini kita lihat, bisa kita lihat bahwa tampilan yang paling kanan bawah itu adalah recordnya ya. Ini kalau saya pindah ke GoPro, dia akan berpindah ke GoPro recordnya. Input kamera 2 dia akan berpindah ke kamera 2. Input kamera 3 dia akan berpindah ke kamera 3. Ini GoPro, ini STB2, ini STB1, ini STB2 ya. Kalau kita ingin mendapatkan tampilan yang seperti itu. Nah, ini bisa kita juga buat dengan format seperti ini, sebelah kiri sebagai multi view dan sebelah kanan sebagai record ya. Ini karena saya menggunakan 2 aplikasi ya, satu untuk screen recorder, jadi CPU-nya seperti overload karena memang speknya cuman hanya laptop aja, tidak terlalu tinggi, dan satu menjalankan Vmix, satunya menjalankan screen recorder. Oke, jadi untuk fungsi bagaimana cara streaming dan fungsi bagaimana cara recording tidak saya jelaskan karena
sudah mengikuti seperti di Vmix, prosedur merekod dan men-streaming. Oke, begitu kawan-kawan. Jadi dengan switcher ini kita bisa mendapatkan tampilan multi view yang di sebelah kiri, dan yang kanan adalah PCM out ya. Dan switcher ini berpindah-pindah secara seamless ya, tidak ada jeda, jadi adalah cut to cut. Jadi kita bisa mengefisiensikan alat kita, menggunakan alat kita yang mungkin kalau kita harus menambahkan 3 USB capture itu akan kita harus mengupgrade alat kita terlalu banyak. Jadi dengan kita menggunakan switcher ini kita bisa memanfaatkan laptop atau PC kita yang ada ya, paling dengan sedikit mengupgrade ya, untuk agar bisa performance-nya lebih ditingkatkan lagi. Oke, begitu. Terima kasih.